Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Habibie Saputra Manasa dari Prodi Pendidikan Bisnis kelas B dengan NIM 170762328, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktik kerja lapangan saya di PT Kereta Api Indonesia Persero, Daerah Operasi 1 Jakarta pada unit sumber daya manusia. Selama menjalani praktikan, saya dibimbing oleh dosen yaitu Pak Ivan Putranto SPD MPD. Baik untuk latar belakang, setiap tahun semakin banyak orang yang lulus dari perguruan tinggi di Indonesia. Namun pertumbuhan lapangan kerja tidak mengimbangi lonjakan jumlah lulusan ini. Akibatnya, tingkat pengangguran di kalangan sarjana masih cukup tinggi dan persaingan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai bidang keahlian pun semakin ketat. Masalah ini diperparah oleh kenyataan bahwa keterampilan yang dimiliki para lulusan seringkali belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang dibutuhkan dunia industri. Salah satu upaya yang dilakukan perguruan tinggi untuk mengurangi kesenjangan tersebut adalah melalui pelaksanaan praktik kerja lapangan atau biasa disebut PKL. Program praktik kerja lapangan merupakan sarana pembelajaran yang penting bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan pengetahuan akademiknya ke dalam situasi kerja nyata. Baik, untuk profil perusahaan, PT Kereta Api Indonesia Persero merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang transportasi perkeretaapian dengan sistem manajemen yang terstruktur dan modern, sehingga menjadi tempat yang tepat untuk mempelajari praktik pengelolaan sumber daya manusia secara profesional. Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan praktik kerja lapangan di PT Kereta Api Indonesia Persero, daerah operasi 1 Jakarta, diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan kemampuan profesional sekaligus meningkatkan kesiapan praktikan dalam menghadapi dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikan. Untuk visi misinya sendiri, yaitu visi menggerakkan transportasi berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan untuk misinya, yang pertama ada menyediakan jasa yang mengedepankan keselamatan, ketepatan waktu, dan kenyamanan. Yang kedua, mengembangkan sumber daya dan teknologi dengan mengedepankan ESG. Yang ketiga, berperan aktif dalam pengembangan transportasi antar moda berkelanjutan bersama pemangku kepentingan. Untuk budaya perusahaan dari PT KAI yaitu CITAR atau yang lebih detail itu ada komitmen, insan maksudnya ialah insan KAI berkomitmen dalam menjalankan tugas. Yang kedua ada integrity, insan KAI bertindak konsisten sesuai dengan nilai dan kebijakan perusahaan. Yang selanjutnya ada teamwork, insan KAI membangun kerjasama dan sinergis. Selanjutnya ada accountability, insan KAI mempertanggungjawabkan setiap tindakan, keputusan, serta hasil yang dilakukan. Yang terakhir ada responsibility, insan KAI melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sigap, cepat, dan efektif. Baik, ini adalah kegiatan praktikan selama menjalani praktik kerja lapangan. Yang pertama ada approving pengajuan kartu bukti diri pegawai dalam sistem Railway. Jadi dalam menjalani kegiatan ini biasanya praktikan menggunakan sistem Human Resource Information System dari PT KAI yaitu yang biasa disebut Railway. Jadi salah satu tugas yang menjadi tanggung jawab praktikan sama pelaksanaan magang adalah melakukan verifikasi terhadap pengajuan, pembuatan dan perpanjangan kartu bukti diri atau KBD bagi pegawai aktif. Sebelum proses verifikasi dilakukan, praktikan terlebih dahulu memeriksa seluruh kelengkapan dokumen, persyaratan yang telah ditetapkan guna memastikan bahwa setiap pengajuan telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Yang kedua ada melakukan pembaruan data atau pengajuan baru pada kartu bukti diri pensiun dalam sistem Relio. Selain menangani KBD untuk pegawai aktif, praktikan juga mengemban tanggung jawab dalam memproses pembuatan, perpanjangan, serta memperbarui KBD khusus bagi para pensiunan pegawai. Dalam pengajuan ini, setiap pensiun diwajibkan untuk menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan. Yang ketiga ada approving surat perintah perjalanan dinas dalam sistem Relio. Pada pelaksanaannya, praktikan hanya melihat isi dari surat perintah perjalanan yang pegawai ajukan dan kemudian langsung menyetujui bahwa pegawai hadir di tempat tujuan. Selanjutnya ada approving cuti pegawai dalam sistem Relio.
Praktikan diberikan tugas untuk menyetujui atau menolak terkait cuti yang diajukan oleh pegawai aktif. Dan praktikan hanya diberikan izin untuk approve cuti dengan tipe cuti yaitu cuti tahunan dan cuti sakit. Selanjutnya ada melakukan pengecekan pada penginputan dan verifikasi data pegawai dalam sistem Relio. Salah satu tugas yang rutin praktikan kerjakan selama magang adalah melakukan penginputan berbagai dokumen milik pegawai ke dalam akun e-office masing-masing pegawai yang bersangkutan. Jenis dokumen yang biasa praktikan masukkan ke dalam sistem mencakup sertifikat pelatihan serta surat keputusan SK mutasi pegawai. Selanjutnya ada melayani dan memberikan informasi terkait magang, penelitian, dan kepegawaian melalui WhatsApp atau kepada tamu yang datang langsung ke ruang SDM. Praktikan berperan sebagai customer service di unit SDM PT Kereta Api Indonesia Persero, melayani pertanyaan dan kebutuhan informasi melalui dua cara. Yang pertama ada via WhatsApp dan eh, datang ke ruang SDM secara langsung. Yang ketiga ada mengoperasikan rel dokumen sistem. Praktikan diberikan tugas juga dalam membuat persyaratan terkait pengajuan dari para peserta didik yang ingin melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan atau penelitian dalam lingkungan PT Kereta Api Indonesia Persero, wilayah daerah operasi 1 Jakarta, serta melakukan pengecekan surat magang atau penelitian yang sudah dikirim oleh pusat pada opsi masuk. Selanjutnya ada pendistribusian dokumen. Sama pelaksanaan kegiatan PKL, praktikan juga kerap mendapatkan penugasan untuk mengantarkan dan mendistribusikan dokumen kepada unit-unit yang berada di lingkungan kantor PT Kereta Api Indonesia Daup 1 Jakarta. Selanjutnya ada melakukan pengambilan atau memasukkan berkas yang diperlukan pada ruang dokumen. Praktikan biasanya ditugaskan ketika pegawai memerlukan berkas yang dibutuhkan untuk dikelola. Praktikan mengambil dan memasukkan berkas kepegawaian yang biasa disebut dengan nama Kartu Riwayat Pekerjaan atau KRP yang berwadah map biru pada ruangan dokumen. Selanjutnya ada mengelola persiapan kegiatan pendidikan lapangan. Sejumlah hal yang praktikan siapkan dalam mendukung lancaran acara tersebut ada antara lain meliputi penyusunan daftar absensi peserta, pembuatan ID card sebagai tanda pengenal bagi setiap peserta, penyediaan perlengkapan alat tulis, serta merancang dan menyusun soal pretest dan post-test yang kemudian dituangkan ke dalam platform Google Form. Selama menjalani PKL, praktikan menghadapi beberapa hambatan dan menemukan solusi yang cukup efektif. Baik untuk hambatannya sendiri, yang pertama ada tugas dengan jenis yang berbeda diberikan secara bersamaan dalam waktu yang sama. Yang kedua ada sistem persuratan pada rel dokumen sistem terkadang mengalami gangguan. Yang ketiga, tingginya jumlah pesan yang diterima melalui WhatsApp SDM Daup 1 Jakarta dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya ada minimnya informasi kepegawaian yang diketahui oleh praktikan. Yang terakhir ada kurangnya fasilitas yang memadai seperti komputer, alat print, dan alat scan. Dan berikut adalah solusi-solusinya. Yang pertama, menerapkan skala prioritas tugas. Selanjutnya ada melakukan pencatatan manual, menerapkan metode klasifikasi pesan, aktif bertanya kepada pembimbing dan staf yang berpengalaman, dan terakhir memanfaatkan waktu dan perangkat yang tersedia. Dan ini adalah relevansi mata kuliah dengan praktik kerja lapangan. Yang pertama ada manajemen sumber daya manusia. Sama menjalani kegiatan PKL, praktikan memperoleh pengalaman yang selaras dan kompetensi dalam program studi pendidikan bisnis, khususnya yang berkaitan dengan mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Pengalaman tersebut terlihat melalui keterlibatan praktikan dalam kegiatan administrasi kepegawaian dan pengelolaan sistem informasi sumber daya manusia. Walaupun praktikan tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas strategis seperti penyusunan sistem kompensasi maupun penetapan indikator kinerja pegawai, tugas-tugas administrasi yang dikerjakan tetap mencerminkan penerapan konsep dan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan. Yang kedua ada komunikasi bisnis. Tugas yang dijalankan sebagai admin layanan informasi memiliki keterkaitan dengan mata kuliah komunikasi bisnis karena praktikan dituntut untuk berkomunikasi secara profesional serta memberikan informasi dan pelayanan kepada pegawai maupun pensiunan secara tepat dan efektif. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.